Hello guys, balik lagi bersama aku. Jadi hari ini aku ajak kalian guys ke tempat bersejarah di Palembang. Salah satunya yang wajib kalian kunjungi, Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Nah, kira-kira ada apa aja sih di dalamnya? Oke, ikuti terus ya sampai habis. Museum Sultan Mahmud Badarudin II berada di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 19 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Memiliki panjang 32 meter, lebar 22 meter, dan tinggi sekitar 7 meter. Museum ini mulai dibangun pada tahun 1823 dan rampung 1825. Bangunan ini berarsitektur Belanda dan dijadikan sebagai kantor pemerintahan Belanda. Bangunan ini juga disebut sebagai rumah siput karena tangganya seperti siput. Memiliki jumlah anak tangga 21 yang berarti 2 orang tua dan 1 anak. Jalur paling kiri itu untuk orang Belanda, jalur tengah itu untuk orang Cina, dan jalur yang curam itu untuk pribumi. Oh iya, dari mana sih bisa dikatakan bangunan ini berarsitektur Belanda? Oke, kita lihat dari desainnya. Museum Sultan Mahmud Badarudin II ini memiliki desain setengah lingkaran, yang berarti itu menandakan bahwa bangunan tersebut merupakan bangunan berarsitektur Belanda. Sebelum kita masuk ke dalam museumnya, kita lihat dulu yuk apa aja sih yang berada di luar sekitaran Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Nah, di sini ada arca-arca Ganesha. Arca-arca ini ditemukan sekitar pada abad ke-9 Masehi. Namun arca ini bukanlah arca yang asli, karena arca asli berada di Museum Nasional Indonesia yang berada di Jakarta. Di sini juga terdapat arca singa. Selain arca-arca, di Museum Sultan Mahmud Badarudin II terdapat juga meriam-meriam peperangan. Meriam-meriam ini digunakan untuk menjebolkan dinding-dinding kapal. Matahari semakin di atas kepala. Namun, aku mau kasih tahu nih, di samping Museum Sultan Mahmud Badarudin II itu merupakan pos jaga dari museum tersebut. Dahulunya di sini ada kuda-kuda penjaga dan sekarang dijadikan dinas kebudayaan untuk merawat Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Selamat datang di Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Untuk tiket masuk pelajar dikenakan Rp1.000, mahasiswa dikenakan Rp2.000, untuk umum dikenakan Rp5.000 dan untuk wisatawan mancanegara itu dikenakan Rp20.000 dan bisa menggunakan kris. Prasasti-prasasti Sriwijaya di Palembang. Yang pertama itu prasasti Kedukan Bukit. Prasasti inilah yang menandakan hari jadinya kota Palembang, yaitu 17 Juni. Selanjutnya prasasti Telaga Batu. Prasasti ini bentuknya sangat ikonik, yaitu kepala ular kobra. Guys, kamu sudah tahu kan makanan khas Palembang? Ya, benar, pempek. Isi dari prasasti Talang Tuo ini yaitu ada kebun sagu, yang dimana merupakan bahan baku dari pembuatan pempek. Nah, kalau yang ini merupakan prasasti Bom Baru, yang dimana isinya sumpah serapah. Kalau sebelumnya kita sudah melihat arca-arca yang replika, nah sekarang ini merupakan arca yang asli. Yang pertama ada arca Aulekiteswara dan yang kedua ada arca Buddha. Arca Aulekiteswara ini ditemukan di rumah Bapak Bahrudin di Jalan Pendawa, Lemabang. Namun keadaannya tidak utuh karena terkena benda penggalian pada saat itu, sehingga membuat patung itu tidak menjadi utuh. Nah, ini dia yang merupakan peta dari jalur perdagangan Sriwijaya, yang dimana menjadi pengendali jalur pelayaran dan perdagangan. Keraton Kuto Gawang. Keraton artinya bangunan, Kuto artinya benteng, dan Gawang artinya besar. Jadi, Keraton Kuto Gawang adalah bangunan benteng yang besar, di mana keraton ini merupakan kerajaan yang bernuansa Islam yang dibangun oleh Ki Gede Ing Suro.
Terdapat silsilah-silsilah Raja Palembang dari yang pertama sampai yang terakhir. Lukisan Ratu Sinuhun. Ratu Sinuhun merupakan penulis dari kitab Simbur Cahaya yang merupakan undang-undang perpaduan antara adat istiadat dan ajaran Islam. Kitab Simbur Cahaya ini ditulis dengan tulisan Arab gundul dan isinya merupakan adat istiadat. Meriam Kerajaan Palembang yang digunakan untuk peperangan. Terdapat meriam putik dan meriam cicak. Mengapa dikatakan meriam cicak? Karena ciri khasnya merupakan ada cicak yang di atas meriam itu. Kerajaan Palembang Islam. Ini merupakan peperangan antara Keraton Kutogawang melawan evakuasi Belanda. Palembang di masa kolonial Belanda dan Jepang. Terdapat botol-botol penemuan dari Belanda yang ditemukan di Sungai Musi, guys. Terdapat juga sejarah-sejarah Palembang selepas kemerdekaan. Di sini juga terdapat miniatur dari Masjid Agung yang berarsitektur Melayu, Cina, dan Belanda. Terdapat juga piagam Komberi dan pakaian kebesaran Sultan, antara lain sebagai berikut. Tak hanya pakaian kebesaran Sultan, terdapat juga senjata punggawa kerajaan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada keris rambe ayam. Yang kedua ada keris brojol. Yang ketiga ada tombak lado. Dan yang keempat ada rodos, tata kota, dan permukiman. Ada yang tahu ini apa? Ya, benar, ini adalah perahu bidar. Terdapat juga perahu-perahu dengan ciri khas dari daerah Palembang. Sistem perekonomian. Di sini ada koleksi uang koin dari Kesultanan Palembang Darussalam. Ada juga lukisan perang Palembang 1821, lukisan diasingkannya Sultan Mahmud Badarudin II. Ini dia lukisan wajah Sultan Mahmud Badarudin II pada uang 10.000. Yuk kita lanjut melihat koleksi yang berada di lantai 2. Namun jika kalian rombongan harap bergantian ya untuk naik tangganya. Nah, terdapat pot besar yang gunanya untuk mencuci kaki. Terdapat juga sistem makan yaitu Prancisan dan Prasmanan. Di sini juga terdapat barang-barang antik seperti kain-kain dengan motif khas Palembang, kain songket, dan batik khas Palembang. For your information bahwa ini adalah tangga belakang yang bisa menuju ke Masjid Agung. Terdapat juga fasilitas kelahiran antara lain tempat tidur bayi, kitab Munakib Syekh Muhammad Syaman, ragorotan, ragolak, botakan baju, buyung, dan lainnya guys. Nah guys, di sini juga terdapat baju, kain sarung, dan peci, serta tempat tidur setelah hitanan guys. Keren banget ya. Ayo tebak, ini rumah apa? Ini adalah rumah limas, di mana rumah ini memiliki 5 tingkatan. Di setiap tingkatan ada fungsinya semua guys. Keren banget kan? Terdapat juga barang-barang antik seperti cangkir, teko, dan lainnya guys. Nah, jika teman-teman tidak tahu apa sejarahnya bisa di-scan ya di gambar tersebut. Terdapat juga aisan-aisan khas Palembang dan aisan khas yang ada motif Jawanya juga loh. Ada juga pelaminan di mana laki-laki di sisi kiri, perempuan di sisi kanan. Dan terdapat juga pangkeng atau kamar tidur untuk pengantin baru. Ada juga timbangan di mana artinya si pria jika ingin beristri 2 maka ia harus adil pada istri pertama dan istri kedua.
Senjata tradisional. Di sini ada rodos, ada tombak lado, dan lado spear guys. Oh iya, ada yang tahu nggak sih kenapa sih museum ini dinamakan Museum Sultan Mahmud Badarudin II? Museum ini dinamakan Sultan Mahmud Badarudin II karena atas menghargai jasa Sultan Mahmud Badarudin II atas jasanya melawan FOC atau Belanda dalam peperangan di Palembang guys. Terdapat beberapa meriam yang fungsinya untuk menghancurkan dinding-dinding kapal dari kapal FOC itu guys, sehingga kapal tersebut karam. Kenal dengan songket Palembang? Ini dia alat yang digunakan untuk menganyam songket. Kain songket ini memiliki berbagai macam motif guys, mulai dari motif lepus, motif tabur, motif bunga-bunga, motif berantai merah, motif berantai putih ya, dan masih banyak lagi guys. Terdapat juga berbagai macam kendi guys, mulai dari kendi susu dan kendi lainnya, dimana setiap kendi ini pastinya memiliki fungsi. Terdapat juga alat-alat khas tradisional dari Sumatera Selatan, salah satunya terbangan, dimana terbangan ini biasanya digunakan untuk mengarah pengantin. Peta wilayah kekuasaan Sriwijaya, dimana kerajaan Sriwijaya ini kekuasaannya sangat luas guys. Papan lantai di museum ini merupakan papan asli dari pertama kali pembuatannya. Saya merasakan di sini sangat bersih, dingin, serta ada wifi-nya juga loh. Dan yang saya senangi, di sekitaran Museum Sultan Mahmud Badarudin II ini ada pedagang pempek, di mana pempek merupakan makanan khas dari kota Palembang. Ayo guys, kalian harus kunjungi Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Oke guys, cukup sampai sini dulu vlog aku pada hari ini. Gimana guys kalian? Apakah sudah tertarik untuk mengunjungi Museum Sultan Mahmud Badarudin II ini? Ayo guys, kalian harus mengunjungi museum ini. Salam museum, museum di hatiku. Bye-bye.